Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yutillah wa rasulahu faqad faza fawzan azim. Shadaqallah. Sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang utama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kesempatan ini Allah masih berikan kepada kita semua kenikmatan yang sangat besar. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah memberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat waktu, yang dimana sering kita lupa untuk bersyukur kepada Allah. Setidaknya khatib mengajak, mari kita selalu bertakwa dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat, sampai pengikutnya, dan sampai kita semua. Mudah-mudahan kelak nanti kita dikumpulkan dengan beliau di surga kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, bahwa manusia itu selalu menginginkan usia yang sangat panjang dan selalu menghindari dalam suatu kematian. Manusia itu selalu ingin mendapatkan suatu kenikmatan, tidak ingin mendapatkan suatu kesulitan. Manusia itu ingin selalu mendapatkan suatu kesehatan, ingin jauh dari segala penyakit. Itu mungkin suatu pilihan yang selalu ingin kita dari semua pilihan. Tapi namun semua itu pasti akan terlewati, antara hitam dan putih, antara manis dan pahit, oleh manusia akan selalu dilewati. Ada yang dilahirkan, ada pun juga ada yang meninggal. Di dalam surat Al-Imran 185, bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan suatu kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap nyawa, apalagi kita sebagai manusia, akan menghadapi suatu kematian. Dan kita selalu lupa ketika kita apalagi diberikan suatu kesehatan dan kekuatan, seolah-olah kita jauh dari suatu kematian, sehingga kita lupa terhadap segala perintah, terhadap segala kewajiban kita sebagai manusia di muka bumi ini, yang dimana Allah pernah menitipkan kepada manusia di dalam surat Al-Baqarah 30, bahwa manusia itu dititipkan alam dunia ini menjadi satu khalifah sebagai pengurus. Sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, maka bahwa setiap manusia, khususnya umumnya makhluk, akan mendapatkan suatu kematian. Tapi kata Allah di dalam surat Al-Imran 102 yang tadi khatib bacakan di awal,
Seolah-olah ayat ini bertentangan dengan ayat 185 yang disebut dengan tadi surat Al-Imran. Tapi Allah hanya mengingatkan kepada kita, apalagi kepada orang-orang mukmin. Surat Al-Imran 102. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati. Padahal setiap makhluk itu, setiap yang bernyawa itu akan mengalami suatu kematian. Tapi kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati seperti bertolak belakang. Maksudnya Allah itu mengingatkan kepada kita semua, saking sayangnya kepada kita semua. Janganlah kalian mati dalam keadaan kekufuran, kemunafikan, kedoliman, tapi harus dalam husnul khotimah. Tapi namun semua itu, bagaimana caranya kita akan mendapatkan husnul khotimah? Kata Allah, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan sujud dan ruku kepada Allah, istiqomah di jalan Allah, lagi berjalan di dalam siratal mustaqim. Maka Allah selalu mengingatkan kepada manusia khususnya, karena sayang, maha sayang kepada kita semua. Sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah, maka daripada semua itu Allah menguji kepada kita semua, terkhusus manusia pada hari ini. Selama hampir 2 tahun ataupun 1 tahun lebih kita diuji oleh Allah dengan segala penyakit, dengan segala ketakutan, dengan segala kelaparan, dengan segala kekurangan. Allah uji dengan kehilangan jiwa. Allah pernah peringatkan di dalam surat Al-Baqarah 155. Maka Allah akan uji dengan segala ketakutan, dengan segala kelaparan, dengan segala kekurangan harta, jiwa. Dan Allah akan uji dengan kekurangan suatu buah-buahan, makanan. Bagaimana caranya ketika kita menyikapi dengan ujian itu? Bagaimana kita akan menghadapi suatu ujian itu? Bukan berarti frustasi, bukan berarti kita lalu menjauh kepada Allah dengan sangat ketakutan oleh suatu penyakit, tapi harus lebih dekat kepada Allah, taqarrub kepada Allah. Sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah, maka Allah akan berikan suatu ujian yang sangat besar lagi. Namun itu semua orang-orang mukmin tidak ada lagi ketika ditimpa musibah. Bagaimana hanya jawaban seorang mukmin? Pada hari ini yang disebut dengan wabah, itu adalah suatu ujian, itu adalah suatu mungkin teguran. Ketika kita ujian lulus, maka kita akan meningkat lagi keimanan. Tidak ada lain ketika diuji oleh Allah, maka seorang mukmin ada jawabannya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Asalnya dari Allah. Semua penyakit, semua bencana, semua ujian, maka kita kembalikan lagi kepada Allah. Bagaimana ketika kita mengembalikan sesuatu kepada Allah, maka lebih dekat lagi kepada Allah, bertakurub kepada Allah. Dalam surat Al-Baqarah 153, ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Maka kata Allah, kita berpegang teguh dengan salat dan sabar, karena itu akan menjadikan suatu penolong bagi kita. Allah selalu mengingatkan dalam surat Al-Baqarah 45, salat dan sabar itu akan menjadikan suatu penolong bagi kita. Dan kabarkanlah kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin, karena Allah selalu dengan orang-orang yang sabar. Sabar itu bukan hanya diam saja, tapi suatu perjuangan bagi kita. Ikhtiar. Bagaimana caranya kita terhindar dari suatu bencana, penyakit,
ataupun wabah ini. Tapi kita tidak menjauh dengan Allah. Bagaimana caranya kita terus mendekat kepada Allah? Penuhi yang disebut dengan masjid. Tidak, jangan khawatir dengan takut. Tapi tetap kita harus disiplin. Jaga kesehatan. Karena kesehatan itu adalah sebagai keimanan. Kebersihan itu adalah sebagai keimanan. Sidang Jumat yang senantiasa oleh Allah. Maka pada hari ini mari kita terus dekat dan dekat lagi kepada Allah. Maka khotib setiap Jumat selalu mengingatkan, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Barakallahu walakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita beristighfar kepada Allah atas segala kehilapan, atas segala dosa yang pernah kita perbuat, sehingga itu semua akan menjauhkan daripada karunia Allah, daripada kasih sayang Allah dari kita. Sidang Jumat yang senantiasa semoga Allah, kita patut sadar dan kita harus ingat bahwa di dunia itu hanya sementara. Seperti di dalam surat Al-Ghafir, wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan semata, dan sesungguhnya akhirat itu adalah negeri yang sangat kekal. Dunia itu hanya suatu kesenangan semata saja. Maka akhirat itu sesuatu yang kekal. Tapi bagaimana caranya ketika kita ingin mendapatkan suatu kekekalan di akhirat? Maka di dunia itulah untuk mengumpulkan pembekalan supaya kita akan mendapatkan di akhirat nanti banyak suatu kesenangan. Sidang Jumat yang senantiasa dimuliakan Allah. Mungkin itu saja khutbah Jumat pada hari ini. Mudah-mudahan banyak guna dan manfaatnya. Ini semata-mata hanya mengingatkan pada khotib khususnya atas segala kekurangan dan kehilapannya. Mudah-mudahan kita tetap diistiqomahkan dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan mudah-mudahan kita selalu ditunjukkan oleh Allah dalam Shiratal Mustaqim, karena tidak ada lain jalan yang akan menyelamatkan kita kelak nanti, yaitu Shiratal Mustaqim. Ihdinas Shiratal Mustaqim. Benarnya dari Allah, ukuran dari saya pribadi mohon maaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan anta wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.